Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Anda Dimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nova Isa Surabaya dan juga para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir, KBIH dan juga para jamaah yang telah bergabung dan juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu ya, dalam pengajian online. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah hingga kita dapat menjalankan syariat Islam, kita dapat menjalankannya dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Mau'idhah hasanah, 3. Doa, dan 4. penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kelebihan dari makhluk lain, yaitu seperti akal, pikiran, hati nurani, perasaan. Salah satu adalah perasaan itu adalah penyesalan. Kita pernah mendengarkan peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak benar. Nah, hari ini apa penyesalan yang biasa yang ada di dalam hati manusia? Mau'idhah hasanah hari ini sangat menarik sekali, yaitu penyesalan yang sia-sia. Bagaimana penyesalan yang sia-sia itu? Mari kita simak bersama Mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Nyai. Untuk itu, pada punya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para ibu, para jamaah masjid zikir, jamaah haji umroh, jamaah pengajian, dan pemirsa di mana berada yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dihadirkan kembali dalam majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan upaya kita untuk cari ilmu ini disambut Allah, diberi manfaat. Ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk meraih bahagia dunia akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam, yang telah membawa syariat Islam dari Allah. Mudah-mudahan kita ditolong Allah dapat istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah sekalian, kita akan bahas penyesalan yang sia-sia. Masya Allah. Pemirsa, hidup kita itu singkat, hidup kita itu sebentar. 80 tahun itu sama dengan kira-kira 2 jam. Jadi cuma sebentar. Dan hidup kita adalah menentukan bagaimana masa depan kita di alam barzakh dan di alam akhirat nanti. Karena sebentar dan sebentar itu ternyata kita diperintahkan untuk cari bekal untuk kebahagiaan semaksimal mungkin nanti di alam barzakh dan di alam akhirat itu. Kita oleh Allah diberi usia, gunakan untuk mencari bahagia.
diberi harta, gunakan untuk cari bahagia. Diberi kesehatan, gunakan untuk cari bahagia. Jangan digunakan untuk cari sesuatu yang menyusahkan, menyengsarakan, menistakan, menghinakan, membinasakan kita sendiri, Masya Allah. Bagaimana supaya kita bahagia, bagaimana supaya kita nggak ada penyesalan dalam hidup ini, tentu itu harus berdasarkan ilmu. Maka Allah mewajibkan kita untuk ngaji. Maka sore ini kita ngaji, supaya kita tahu bagaimana seharusnya kehidupan kita, supaya tidak terjadi penyesalan yang sia-sia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Firman-Nya 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun mulai ayat 99 sampai ayat 100 yang saya baca nanti dilanjutkan. Hatta sehingga idza jaa ketika telah datang ahadahum pada seseorang dari mereka al-mautu kematian. Qala ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku irji'uni, kembalikanlah aku. Ya Allah, kembalikanlah aku. Ya Allah, kembalikan aku. Ketika dia sudah dimandikan, dikafani, disolati, lalu dimakamkan, taruh dalam kuburan, badannya taruh di kuburan, rohnya masuk di alam kubur. Sampai di situ dia baru tahu balasannya. Dia baru meraung-raung, dia memohon, dia menjerit-jerit. Apa ceritanya? Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku, kembalikan ke bumi. Untuk apa maunya di bumi? La'alli a'malu, supaya aku bisa mengamalkan, supaya aku bisa mengerjakan, supaya aku bisa melaksanakan solihan kebaikan, amal soleh. Fima dalam hal taraktu yang telah kutinggal dulu. Dulu aku ninggal sholat, aku ninggal zakat, aku ninggal sodako, aku ninggal haji, aku ninggal puasa, aku ninggal silaturahim, aku ninggal cari ilmu. Yang ku lakukan hanya aku mencari harta sebanyak-banyaknya, aku nuruti maunya badanku, maunya nafsuku, hidup bahagia, foya-foya, dikira hanya sementara di alam yang bagai ini, Masya Allah. La'ali amalu sholihan, supaya aku bisa melakukan kebaikan. Fima taraktu, dalam hal yang dulu saya tinggal, ya Allah. Kalla, tidak begitu. Kalla, jangan begitu. Kalla, nggak bisa begitu. Inna, hasilnya itulah kalimatun kalimat, kata-kata, huwa dia qailuha, mengucapkannya. Ucapan itu, ya Tuhan, kembalikan aku ke bumi, ya Tuhan. Wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, alam barzakh, dinding pemisah antara dunia dengan akhirat, dia di alam barzakh. Ila yaumi ba'atsun, sampai hari ia dibangkitkan dari kubur. Ketika itu penyesalan. Dalam ayat lain mereka mengatakan minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Aku minal muhsinin, supaya saya menjadi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Di ayat lain ada mengatakan asodakonna, sungguh aku akan sodako ya Allah. Setelah tahu pahalanya sodako itu. Kalau Fir'aun, ya Fir'aun kan juga begitu. Ketika dia sudah ditampakkan tempat kembalinya, dia sakaratul maut, orang sakaratul maut itu ditampakkan tempat kembalinya, kan neraka tambah neraka, siksa tambah siksa, kalau surga tambah surga. Makanya ada yang orang mati yang senyum itu karena senang, bahagia melihat tempatnya di surga. Ada orang mati yang menakutkan, kita lihat dia takut, ya dia sendiri wajahnya menakutkan, karena ketika dia mati ditunjukkan tempat siksa, tempat neraka, kalau dia ketakutan, Masya Allah. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku mau iman. Dulunya diajak iman nggak mau. Tapi begitu sudah
sudah yughir, sudah sakaratul maut, baru dia mengatakan aku iman pada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kan sudah expired. Kalau sudah sakaratul maut itu sudah nggak diterima, pintu taubat sudah ditutup. Itu ada penyesalan. Penyesalan ada gunanya ya nggak ada gunanya karena sudah expired, sudah kedaluarsa. Tobatnya sudah ditutup, sudah nggak ada waktu tobat, masya Allah. Faidha nufikha, dan ketika ditiup fisuri dalam sangkakala, fala ansaba, maka tidak ada nasab, nggak ada hubungan nasab, mana anak, mana kakak, mana adik, mana suami, mana istri, mana ibu, mana bapak, ya. Fala ansaba, nggak ada nasab bainahum di antara mereka yauma ini pada hari ini, wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa saling meminta tolong, saling minta bantuan. Tidak ada ketika itu. Ketika sudah sangkakala ditiup itu. Itu kiamat kubro. Kalau sekarang kiamat sugro, kematian seseorang. Masya Allah. Setelah kiamat kubro, nggak ada nasab, nggak ada hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, ya. Hubungan keluarga, suami istri, anak, dan seterusnya nggak ada hubungan. Karena masing-masing sudah tegang dengan urusan sendiri-sendiri, nggak bisa saling bantu. Suami minta tolong istri nggak bisa, demikian sebaliknya. Anak minta tolong orang tua minta tolong anak, nggak bisa saling membantu. Masing-masing sudah jitu munafuroda, didantakan kepada Allah sendiri-sendiri. Masya Allah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena dikumpulkan pada golongan kanan, ya golongan kanan yang nanti terus ke surga. Adapun yang sisi lain, waman khafat mawazinuhu faulaika ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khosiru, mereka merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Di jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidun, orang-orang yang kekal. Masya Allah. Ketika itu sudah nggak ada gunanya penyesalan. Dulu kenapa saya nggak haji, punya uang? Dulu kenapa saya nggak puasa waktu Ramadan? Dulu kenapa saya nggak sholat waktu diperintah sholat? Dulu kenapa saya nggak zakat, hartanya harta saya banyak? Dulu kenapa saya nggak haji? Dulu kenapa saya nggak baca Quran? Dulu kenapa saya nggak menolong orang, dan lain sebagainya. Masya Allah. Hanya penyesalan yang sudah sia-sia. Maka supaya tidak terjadi penyesalan sia-sia, kita beruntung kan dikasih kabar, kita nggak menyesal, maka gunakan waktu sekarang itu untuk taat pada Allah. Badan kita dipakai taat, hayya ala sholat, dipanggil sholat, segera datang untuk sholat. Jangan melakukan aktivitas yang lain waktunya sholat. Allah dinomorsatukan, nanti kita dinomorsatukan oleh Allah. Ada harta, sebagian segera kita kasihkan pada fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil, sabilillah, untuk apalagi untuk jariah, untuk wakaf, untuk infak sedekah, segera kita lakukan sebagian yang Allah berikan pada kita itu untuk kebahagiaan kita masa depan, untuk tidak ada penyesalan, ya, untuk bahagia, untuk beruntung. Masya Allah. Ya sekarang ini waktunya. Sebelum kita masuk alam kubur, mereka sekarang menjerit, mereka meraung, mereka minta tolong, ya, mereka sambat, menyayat, tapi nggak ada gunanya karena sudah nggak bisa kembali ke dunia. Kita kayak masih di dunia, okay? Perintah sholat kita lakukan, perintah puasa kita lakukan, perintah sedekah kita lakukan, perintah zakat kita lakukan, perintah haji kita lakukan, perintah umroh kita lakukan, perintah kurban kita lakukan, perintah akikah kita lakukan, perintah infak, sedekah jariah, perintah baca Quran, perintah zikir, perintah doa, perintah menolong sesama, larangan untuk menggunjing, larangan untuk membicarakan orang, larangan untuk menyakiti orang, larangan untuk membodohi orang, larangan untuk mencelakakan orang, menghinakan orang, menyedihkan orang. Kita jauhi semua, Masya Allah. Sekarang ini, belum ada penyesalan.
Kalau sekarang menyesalkan belum expired, belum terlambat. Kita nggak sholat misalnya, sudah umur 35 tahun, umur 40 tahun. Masih ada waktu kan sebelum sakaratul maut nih. Kita dulu nggak sedekah misalnya, uang kita taruh di rekening, kita kumpul-kumpulkan supaya banyak. Ternyata nggak ada gunanya kalau tidak kita gunakan untuk yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kita segera menyadari uang yang ada entah banyak entah sedikit sebagian disedekahkan. Itu masih ada waktu karena kita masih di dunia. Di dunia itu alamnya alam ujian, kita hanya diuji, nggak ada azab di dunia. Kesengsaraan hanya sementara, sekedar ujian. Kebahagiaan hanya sementara, sekedar pemberian nikmat yang sementara. Nah, kebahagiaan yang kekal itu yang kita cari. Jangan sampai kita mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Kemudian lanjutnya ayat tadi. Talfahu wujuhahum naruhum fiha kalihun. Wajahnya dibakar dengan api. Lalu wajahnya bisa gosong, hangus. Bukan hanya wajah, itu sekedar majas itu itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebutkan hanya sebagian, nanti maksudnya adalah semuanya. Wajahnya maksudnya adalah semua, jiwa raganya, badannya hangus terbakar api, Masya Allah. Ya waktu itu menyesal sudah tidak ketulungan ya, menyesal besar-besaran ya ketika kita sudah sampai di alam barzah, di alam akhirat itu, Masya Allah. Kemudian ditanya, ketika dia meraung-raung itu ditanya, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku, ayat Allah sudah dibacakan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun, lalu kalian mendustakannya, lalu kalian nggak percaya. Bukankah sudah dibacakan Al-Quran bahwa nanti akan ada perhitungan, nanti ada surga, yang taat masuk surga, yang jahat, yang menentang, yang durhaka masuk neraka. Bukankah sudah dibacakan dulu? Jawabnya, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka menjawab, Tuhan kami, ghalabat ala syiqwatuna, telah menyibukkan kami, telah mengalahkan kami kesibukan kami, telah menyita habis kesibukan kami sehingga tidak sempat untuk mempelajari ayat-ayat Allah itu, Masya Allah. Wa kunna qauman dhalin, dan waktu itu kami termasuk kaum yang sesat. Kamu nggak dibacakan Quran tadi dulu itu? Iya, cuman saya repot, jadi saya nggak sempet, dan saya termasuk orang yang sesat waktu itu. Yang ngakui sesat, tapi kan nggak ada gunanya pengakuan itu. Masih lalu permohonan kepada Allah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Minha, dari sini, dari alam barzah ini, dari akhirat ini. Jika kami kembali seperti dulu, fa'inna zolimun, maka benar-benar kami orang yang zolim. Jadi kepada Allah itu ngelobi, Allah kembalikan saya, ya Allah keluarkan dari sini, Allah. Kalau kami kembali seperti dulu, lah kami zolim, kalau sampai seperti dulu, ya Allah. Ngelobi kan maksudnya, Allah dilobi. Gimana jawabnya Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala Allah berfirman, ikhsa'u, diamlah dengan hina. Ikhsa'u, diamlah dengan hina. Iya di situ. Wala tukallimun, dan jangan bicara dengan saya. Ya Allah. Itu lanjutan dari semua dari Quran surat Al-Mu'minun tadi dari ayat 99. Sekarang sampai pada ayat 107. Masya Allah. Itu kondisi orang setelah kematian, setelah alam barzah, alam akhirat. Kita nggak tahu, kita nggak bisa anjang sana ke sini. Kita nggak bisa membuktikan, kita nggak bisa tanya keterangan itu kepada orang yang sudah menjalani. Karena mereka nggak kembali ke dunia kan. Tapi Allah yang maha sayang kepada kita, itu memberitahu ini. Supaya kita antisipasi, supaya kita toto, supaya kita siap-siap, supaya kita tidak menyesal nanti, supaya kita serius untuk beribadah kepada Allah, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Itu kalau kita lihat dari ayat pertama tadi ya, ketika datang kematian maka mereka minta dikembalikan di bumi supaya bisa amal soleh, supaya bisa jadi orang baik, supaya bisa sedekah,
yang dulu sudah saya tinggalkan. Kemudian Allah menjawabnya, kalian di alam barzah nggak bisa di situ tuh sampai nanti hari berbangkit baru keluar dari situ, dan keluarnya nggak mundur ke dunia, bukan, keluarnya maju ke alam berikutnya, ke alam akhirat yang di situ nanti ada surga dan neraka, dihisab dulu, ditimbang dulu, ya, dibangkitkan dari kubur dulu, lalu dikembangkan di mahsyar, ya, kemudian dibukalah surga dan neraka. Masya Allah. Yang di surga bahagianya. Itu pun sebelum dia masuk surga, itu masih ketakutan, masih khawatir. Jangan-jangan amal saya nggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan salah saya ngelamun itu nggak diterima oleh Allah. Itu masih musyfikun. Mereka masih ketakutan sebelum dia kemudian masuk surga. Ketika masuk surga itu baru mereka merasa alhamdulillahilladzi azhaba hazan. Ya Allah, terima kasih kepada Allah yang telah menghilangkan kepedihan, kesedihan, kesusahan dalam hatiku. Susah ketika belum ada keputusan dia masuk surga apa enggak. Masya Allah. Begitu masuk surga, ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah menghilangkan kesusahan saya. Susah karena tegang, khawatir dimasukkan neraka. Itu orang yang amalnya baik. Apalagi orang yang amalnya buruk-buruk, Masya Allah. Sudah yang ada putus asa. Tidak ada harapan untuk bahagia. Karena dia sendiri merasa, aku tidak punya amal. Aku dulu tidak menyembah Allah. Aku dulu tidak banyak pahala untuk saya jadikan bekal sekarang. Dikira dia akhladah, kekal di bumi. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan bahagia di bumi. Ternyata salah, penyesalan nggak ada gunanya. Ketika terjadi kita masuk alam barzah, alam akhirat itu, maka tidak ada nasab, nggak ada saling minta tolong, saling bisa menolong, nggak ada nasab, nggak ada saling membantu, nggak ada saling menebus, ya. Nggak bisa saling menolong, Masya Allah. Masing-masing membawa amalnya sendiri. Ji'tumuna furodan. Kalian semua saya hadirkan kepadaku, kata Allah, sendiri-sendiri. Loh, katanya kumpul, kalau mau ke surga itu terus dikarak bersama-sama. Itu kalau sudah selesai dihisab. Kalau selesai ditimbang amalnya. Yang amalnya berat, amalnya tadi, lalu dia berbahagia, itu taruh di golongan kanan. Yang amalnya ringan, amal baiknya tadi golongan kiri. Nah, golongan kanan itu kemudian masuk ke surga, lah itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Mereka dikarak masuk surga, lah itu yang berkelompok-kelompok dengan pimpinannya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ketika itu aku memanggil para manusia bersama imam-imamnya, bersama pemimpinnya. Maka kita sekarang kewajiban kita cari pemimpin yang bisa kita ikuti. Cari pemimpin yang ikhlas, cari pemimpin yang pejuang, cari pemimpin yang hidupnya hanya untuk Allah, cinta akhirat. Bukan cari pemimpin yang suka harta, suka dunia, suka jabatan, suka pangkat, suka kebahagiaan sementara, bukan. Maka itu kewajiban kita sekarang cari guru yang ikhlas, guru yang berjuang, supaya bisa membimbing kita sekarang ini. Tidak terjadi penyesalan nanti, Masya Allah. Nah, sementara ini guru yang kita ikuti, yang kita ngaji di pesantren Uratul Jombang itu, Insya Allah kita dibimbing untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menggunakan hidupnya, menggunakan jiwa raganya untuk Allah, untuk akhirat, Masya Allah. Orang-orang yang terlanjur ringan timbangan amalnya, Masya Allah, ternyata wajahnya hangus, badannya hangus, terbakar di neraka, ya Allah. Ditanya, kamu dulu nggak dibacakan ayat-ayat Quran, nggak diperingatkan, kan? Nggak dikasih tahu, kalau nggak salah masuk neraka. Jawabnya, saya sibuk, saya dikalahkan dengan kesibukan saya, dan waktu itu saya masih sesat. Makanya ya Allah, sekarang saya keluarkan dari sini. Kalau saya kembali, sudahlah, saya zalim ya Allah. Saya ingin untuk menebus kesalahan saya. Ya nggak bisa dong, Masya Allah. Diamlah kamu di situ dan jangan bincang-bincang dengan aku, Masya Allah. Kemudian di sini ada disebutkan bagaimana hubungan sesama manusia di dunia ini.
Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan orang hambaku yang mereka suka untuk berdoa, suka untuk berzikir. Ucapannya, Rabbana amanna faghfir lana, wahai Tuhanku, kami beriman, maka ampuni kami. Warhamna wa anta khairur rahimin, dan sayangi kami, engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Tetapi fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansakum an dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Mereka kau jadikan sebagai bahan ejekan, bahan hinaan, sampai-sampai kau sendiri lupa zikir aku, dan kau menertawakan pada mereka. Orang-orang yang suka zikir, suka tahlilan, suka tibaan, istighosan, manakiban atau hadasan, itu fattakhadhum sikhriyan. Mereka dianggap hina. Mereka dihina, mereka diejek. Sampai-sampai kau repot mengejek itu enggak sempat zikir kau sendiri. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kau menertawakan mereka. Kau menjadikan mereka bahan tertawaan. Apa yang terjadi nanti? Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Ini sesungguhnya aku jazaituhum, aku membalas mereka al yauma, hari ini di akhirat itu, bima sabaru, karena mereka telah sabar. Annahum, sesungguhnya mereka al faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Masya Allah, ternyata di dunia ada peristiwa itu, dan di akhirat nanti itu akibatnya. Itu kata adanya di hadapan Allah. Makanya kalau sekarang kita suka zikir, kita suka munajat, kita suka berdoa, suka ibadah bersama-sama, berjamaah. Lalu ada yang menghina-hina, ada yang mencemooh, ada yang mentertawakan. Sabar saja. Jangan lalu kita marah. Aku dihina, gitu. Jangan. Diam saja. Asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Sabar saja. Makanya Allah berfirman, ini sekarang aku membalas mereka dengan surga karena kesabaran mereka. Ketika dihina-hina, ketika ditawakan, kan diolok-olok, sabar. Masya Allah. Dijadikan orang yang faizun, al-faizah, ya Nurul Faizah. Jadikan orang yang berbahagia, orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapat kebahagiaan. Masya Allah. Bagi mereka yang ngolok-ngolok itu ada penyesalan. Penyesalannya sudah nggak ada gunanya. Kenapa ya dulu saya ngolok-ngolok? Itu penyesalan mereka nggak ada gunanya, expired. Penyesalan yang sia-sia karena tidak ada gunanya. Ya sekarang saja kita selalu positive thinking kepada semua orang. Kalau ada mengamalkan ini, ya sudah itu urusan dia dengan Allah, aku tidak ikut-ikut gitu. Kalau kita ngamal ini di Allah, ya sudah itu paham dia, saya nggak ikut-ikut ya. Di sini dolong ikut-ikut diam aja, yang penting Allah ridho. Tapi kita harus tahu apa dasarnya. Dasarnya kita apa zikir, dasarnya kita apa sholat banyak. Dan dasarnya adalah Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir aku. Zikirnya berapa? Uzkurullah dzikran katsira, zikir yang banyak. Masya Allah. Ternyata itu banyak ujian ya. Dan nanti di alam barzah, di alam akhirat, kalau kita terlanjur salah, nggak segera dilebur sekarang, nanti ada penyesalan yang sia-sia. Meraung sekeras apapun, tidak ada gunanya. Maka sekarang inilah kesempatan emas bagi kita. Bahkan bukan emas ya, kesempatan berlian bagi kita untuk memanfaatkan waktu maksimal demi cinta Allah, cinta akhirat. Mengharap ridho Allah, mencari pahala karena Allah, karena untuk bahagia di akhirat. Dunianya kita hanya sebentar, di akhirnya selamanya. Yang kita tuju adalah yang selama-lamanya. Jangan kita terpedaya, terpesona dengan fata morgana kehidupan dunia. Tapi kita lupa kehidupan yang selamanya, yang hakikinya di akhirat nanti, di alam baka. Ya Allah, punyailah ilmu untuk memilih. Akal kita ajaklah untuk memilih mana yang terbaik untuk kita. Bukan yang senang sementara,
tapi sengsara selamanya. Nanti terjadi sia-sia yang tiada guna. Sekaranglah kita maksimalkan waktu untuk amal soleh supaya tidak ada penyesalan. Demikian para ibu, kita akhiri dengan doa. Semoga pemirsa semuanya ya, semoga dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afiyata wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga Allah kasih kita ilmu manfaat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Bunyai. Katanya tambahan ilmu ini menambah kita untuk menambah semangat kita untuk ibadah dan juga menambah keimanan kita Bunyai. Jadi para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan untuk bisa bertobat, beribadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita nanti di kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita bukan menjadi orang yang mempunyai penyesalan yang sia-sia, ya. Jadi masih ada kesempatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, jadi menjalankannya apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah kita menjadikan yang orang yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Bunyai, Mauidah Hasanah hari ini semoga Bunyai tetap sehat walafiat, bisa membimbing kami semua, memberikan ilmunya, membagikan ilmunya karena kami masih haus akan ilmu ini. Terutama saya pribadi, matur nuwun sekali. Juga saya yakin para pemirsa dan juga para jamaah rasanya juga menjadi dingin hati ini kalau mendengar Mauidah Hasanahnya Bunyai, sehingga lebih ayem lagi begitu ya. Para jamaah dan juga para pemirsa, terima kasih sudah bergabung hari ini untuk menambah ilmu dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan, insya Allah minggu depan. Matur nuwun. Kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.